Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi syara'a lana as-siyama fi syahri Ramadan. Syahrul barakah, syahrul mubarak, syahrul ibadah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, anggo kunin yang mama, alim ulama, jadi pandai, ibu-ibu kandung yang tak mungkin namanya disampaikan satu persatu dalam di bawah sulam terlingkup di dalam kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai malam ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Sehingga kita masih diberikan nafas dan keluar masuk dari hidung kita sebagai suatu pertanda bahwa hayat masih di kandung badan. Itu artinya adalah Allah yang Maha Kuasa masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal. Artinya kalau ada sedang masih ada kesempatan pemilai, kalau ada kurang masih ada kesempatan untuk panukuat. Karena perjuangan kehidupan kita siang wa babiari, malam wa babininya, dan wa ingin ketujuh itu husnul khotimah. Mudah-mudahan kita sedualahnya berada dalam masaji diberikan oleh Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya menjelang waktu Isya. Kajian kita malam ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Kita awali dengan memanjatkan syukur dan sedalamnya kepada Allah karena ada keyakinan kita insya Allah kita masih diberikan oleh Allah umur sehingga masih awak masuk kembali ke bulan Ramadan tahun ini karena masih berada di dalam ingatan awak secara segar di waktu kita batak habis akhir Ramadan tahun lalu. Kemudian besok kita bersama-sama sembahyang raya dan tidak ada seorang Allah Jawa yang bisa memastikan di waktu itu bahwa awak sampai ini, bahkan tidak bisa awak memastikan bulan puasa di muka leko aja dan letua. Ayo nampaknya kini insya Allah karena bulan puasa tinggal kurang sebulan lagi. Kini awak lah masuk kepada Februari minggu pertama. Untuk tahun kini kelihatannya tahun Masehi atau tahun Hijriah agak serentak. Insya Allah nanti tahun kini kita berpuasa 1 Ramadan awak jadwal 1 Maret. Sungguh pun demikian kita akan tetap mendengar pengumuman resmi dari pemerintah bila lawah. Tapi saya yakin itu akan berkisar antara tanggal 1 dan tanggal 2 Maret insya Allah. Nah dengan demikian ada sekitar 20 atau 22 hari lagi kita akan tiba di bulan suci Ramadan. Ambo sampaikan bagi kita bersama di waktu Rasul Muhammad SAW masih hidup itu setiap Ramadan kadatang Nabi mengadakan turba. Ambo masih ingat tahun-tahun dulu dia kata ambo masih ketek-ketek mama majunya tadi ada beliau itu kami mengadakan turba waktu itu turun ke bawah menamai masyarakat. Nabi kita menyampaikan kepada masyarakat umat waktu itu masuk lorong keluar lorong, masuk rumah keluar rumah. Ya ummati ista'idu qad ja'a Ramadan. Ya ummati ista'idu qad ja'a Ramadan. Hai umatku, bersiap-siaplah karena Ramadan telah hampir masuk. Bersiap-siaplah. Ini diingatkan oleh Nabi setiap kali datang bulan puasa. Sedangkan waktu bulan-bulan lain datang, tak ada Nabi mengingatkan batu eko. Iko sebagai dasar awak baso
memang masuk ke bulan puasa koyo agak bersiap buat sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, menanti sesuatu nan barako tentu yang bersiap supaya karajo hasil perbuatan membawa manfaat dan awak karajokan membawa rahmat. Nah baat dengan bulan puasa mampu perlu bersiap Bapak dan Ibu, karena bulan puasa itu banyak namanya orang. Malam ini kita akan kemukakan dua nama saja. Dari sekian banyak nama bulan puasa, itu dua kita kemukakan malam ini. Nansani takai jo persiapan untuk masuk bulan puasa. Pertama bulan puasa itu disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Yang kedua bulan puasa itu disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Nah, kalau lah tasawuf bulan ibadah, bulan keampunan, anak takana dewa. Siang buat babi hari, malam buat babi minyak, buki didaki, lurah dituruni, dak kayu yang nyali kapiang, dak memang kadiasa, wa usahakan. Tadi lagu sawi husnul khotimah. Bahas supaya akhir kehidupan awak mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah. Awak menginginkan awak nanti meninggal di dalam membaca kalimat la ilaha illallah. Itu doa inginkan soalnya. Bangun kau sampai kau doa inginkan karena mangkana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah serugo di tangan langsung masuk surga. Nah, kalau lah tasawuf langsung masuk surga, nyo membaca kalimat la ilaha illallah di akhir awak meninggal tadi itu, tentu tidak nama serta merta mudah gampang begitu saja. Ibarat awak menyabi ataupun memanen tanpa ada menanam, tanpa ada menyiangi, tanpa ada menyiram ataupun memupuk, lah buah saja tentu tidak mungkin. Rumah gadang pakai yang juang, kami itu kayu jambi di Morotebo. Kalau rancaknya mengaji di desa Gunung, awak lunawi ayah letiwo. Terima kasih kepada orang Malataan, terima kasih kepada orang Mangwe. Cuman kebagian itu nama samu ya apa mau dibuat, yo maaf diminta kebagian itu. Nanti tadi yo dia bos orang. Tapi sungguh pun dia tahu dia bos orang. Sesuai bapak patah juga mah. Tentu nang kanelu dua nang kasawah. Nang kasawah nang kanelu dua dong. Tapi sungguh pun apa nang kami yang dia dua. Tuhan nama kuasa membuat tubuh aku cukup adil. Badil. Biasanya mencari orang minum air dawa kerana. Dia air dawa di tanah itu saja nak didagu dewa. Mengkolailah istilah buya minum kami mendagu air udah tadi yang kasihnya. Jadi salah kali dia coba. Ayo tangan air udah. Itu dewa pemerintah. Dan buat saya udah. Cuman jangan sampai hijau daki pulau mangko ambo saja di bagian kita luar jawabnya lah tadi tentu nang kasawah nang kaji luar itu ini menurut saya Bapak ada buat diri kita lanjutkan mendapatkan kalimah la ilaha illallah di akhir awak meninggal tentu tidak bisa serta merta begitu saja ibarat awak menyabi apapun memanen indah menanam, indah memupuk, indah menyiangi, indah meracuni, alah panen saja. Tentu sama yo mimpi yang ani. Abi itu pula dua kata awak menginginkan la ilaha illallah di akhir hidup awak, harus ada dua harus ada. Pertama ada ibadah, nang kedua ada keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak cari syarat untuk masuk ke dalam surga, ya dua belum. Apa syarat untuk masuk ke dalam surga? Pertama, ada ibadah. Yang kedua, barasia dari dosa. Kalau lah ada ibadah, barasia dari dosa, itulah ada jaminan 100% masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak ada ibadah, kumuah de dosa, anda kena cari surga.
Nah, tanya tuh Bapak Ibu, bulan Ramadan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk dua. Pertama, bulan Ramadan disebut dengan syahrul ibadah, bulan ibadah. Satu di antaranya adalah mengarajokan ibadah wajib di bulan Ramadan. Itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 70, menjadi 700, bahkan menjadi lipat gando adha'afun katsira, lipat gando nang sangat banyak nang dak tetok sesuai dengan bulan mengarajokannya. Itu kalau amal lagi di bulan Ramadan. Salat 5 waktu di bulan Carai juga ada, berbeda aja nang wak karjokan di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Carai wak bersedekah juga berbeda dengan wak lakukan di bulan Ramadan. Masaji wak ramaikan di bulan Carai berbeda aja meramaikan masaji di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan syahrul ibadah. Bersedekah di bulan Ramadan berbeda aja sedekah di bulan lain. Makanya apa Ibu? Di mana pengurus masaji, pengurus pondok pesantren, sekolah segala macam banyak memanfaatkan bulan Ramadan untuk menjadi piti. Termasuk aku sakit di Tawalib dulu. Asal aku bulan Ramadan kadang ke Medan, kadang ke Jakarta, kadang ke Pekanbaru, kadang ke Palembang. Mana betul mencari piti, mengumpulkan infak. Lain dapat kalau Ramadan ngapain dapat. Makanya bulan Ramadan dia bernama Syahrul Rahmah, bulan rahmat. Iyo bana baka cupu rasa itu turun di bulan Ramadan. Aku mungkin di antara wakna dulu di situ ada orang nama ngalih bagai iyo naik penjualan bulan puasa. Naik saja nanti galih di bulan puasa omset naik. Manggalih pembukuan terus jadi gitu. Di bulan Ramadan. Nan namanya sanok, nan namanya raga-raga, nan namanya samba segala macam di bulan Ramadan di Bali itu kan. Mengalih badak, mengalih pilihan, mengalih tadu segala macam tadu di bulan Ramadan itu naik omset. Bahkan mengalih cat, kau kali bangun, kau kali peloi, kau segala macam di bulan Ramadan naik omset. Bahkan di pasar teh Bukit Tinggi wasode gua mengalih bulan puasa, ana digalihnya same peniti di uluang-uluangnya kali ya gua sampai mau tanya bara urang naan Bali mau ya Bali mau anang lidu sampai kau kalau di bulan puasa gua ya lain ya bara iya sam rupanya menjual same kepun di bulan puasa bara iya sam rancak omsetnya di bulan puasa menjual same apa dia menjual tapuang. Apole menjual minyak, menjual kantang, menjual segala macam menjual. Apole kadake karayo, nang segala baju, nang segala sarawak. Bahkan bernama baju rayo, sarawak rayo, segala macam kopiah itu semacam indah sampai ale gak salah satu jawab. Itu nampak naik omset. Bahkan di waktu mau jalan-jalan di Bukit Tinggi, pas di janjang P2 itu jadi kan ada orang minta serakah. Mana banyak dapat sedekah di bulan puasa atau di 2 bulan puasa. Kalau di bulan puasa agak berlipat gando set dapat biaya. Oh iya, kok kosong dia lu? Ikonan kosong biar lah 6 kali balik. Jadi minta sidakan pun nanya. Resaki, apole buya-buya. Ada ustad-ustad. Ia banyak tidak ketahuan tampung jadwal di bulan Ramadan. Ada itu nama Rasul mau buat jadwal. Buya-buya baraja habis jadwal di bulan Ramadan. Dan bukan banyak kok. Rata-rata di bulan Ramadan itu agak 70 malam, 70 kali. Baca 2 kali semalam. Aku minta apa? Terpasang bawa wakil. Tolong wakil apa telah lewat panu apa? Panu apa di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan orang minta sedekah pun banyak dapat di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu syahrul rahmah, bulan penuh rahmat. Bersedekah pun banyak di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kenapa? Karena awak bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Bahkan kawan-kawan kita adonan mengambil khusus untuk mengambil zakat di bulan puasa juga. Bahkan itu sebabnya mana?
berkeyakinan membayar zakat di bulan puasa, pahalanya lebih kalau boleh. Kalau tahun hisabnya memang jatuh di bulan Ramadan, itu bedanya zakat. Nah, balik akan tadi syahrul ibadah, bulan ibadah. Sebab di bulan Ramadan ibadah itu kalau wajib tadi dilipatkan dogan. Mengarajaukan amal sunat di bulan Ramadan, pahalanya sama jo amal wajib di dua bulan Ramadan. Bahkan ada Pak Ibu gak ganji terasa. Di bulan Ramadan menjadi ibadah, di luar bulan Ramadan tidak ibadah. Itu lalu naumus sha'im ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, kemarin jadi itu lalu itu apa lalu? Tapi tentu lalu tidak sembarang lalu. Sudah subuh dijo jago lu. Sudah sembilan dijo balik jago asar. Sudah asar dipupu balik jago magari. Sudah magari baru buka. Tu namanya puasa kulit lawa. Tidak dapat pahala itu loh. Naumus sha'im ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Adalah orang yang tertidur karena latihan berpuasa. Mungkin bulan puasa memang kote kakek koto puasa memang kuat. Pukul sebagai kata lain terasa dua-dua dari tangga kita sadar terkulai melano malah waduh ngelak terkulai. Itu kebetulan semua terkulai. Terkulai itu adalah ibadah karena letihnya berpuasa. Kamu ada di itu Pak, kadang berulang ke Solo, berulang ke Salunto, berulang ke Bukit Tinggi, ke Bulu Basong. Awak sedang berjalan tuh letih. Tidak mau kalau awak terkalong, itu diperlukan jalan berjalan dulu. Awak nanti di jalan selatan. Itu ibadah. Tertidur disebabkan letihnya berpuasa adalah ibadah. Itu adalah bulan Ramadan. Bahkan bapak-bapak, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ila Ramadan, yaumul qiyamah mujassadan. Puasa ke bulan puasa, puasa ke bulan puasa, mungkin masing-masing awak selama ini ada sampai 20 kali. Ada sampai 25 kali sesuai dengan umur masing-masing lah. Makin banyak umur makin acok awak dapat bulan Ramadan. Nanti di hari kiamat bulan Ramadan itu mujassadan. Nyo akan berpadu menjadi sebuah kendaraan. Menjadi kendaraannya mujassadan menjasadnya. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar kepada tuan-tuan yang baru saja ditimbang dosa pahala, silakan untuk melihat ke sebelah kanan. Kalian rupanya ada helikopter banyak ketek-ketek. Setelah nanti ada perintah maka kepada tuan-tuan yang sedang berbaris silakan untuk menuju helikopter. Naiklah ke helikopter yang di pintunya tertulis nama tuan. Hitungan 3 kita mubar mencari helikopter kita masing-masing. 1, 2, 3 baru 2 ke situ. Termasuk ambo mencari ada merek di pintu C Alizarkan tu ambo bonyo. Langsung mau naik ke teh. Setelah tiba di atas pilotnya lah dos sekali. Langsung dia tanya kemana Pak kecilnya. Aku nonyo helikopter itu untuk raun-raun sekitar akhirat. Setelah panek dan pueh waraun sekitar akhirat, beko helikopter itu mendarat persis di pintu surga. Turun dari pintu pesawat, melangkah selangkah masuk ke dalam surga. Apa nama pesawatnya? Ramadan. Sedangkan nanti. Makanya apa Ibu? Nabi awak menyatukan dengan jujur, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Siapa yang gembira hatinya menyambut bulan puasa, haram tubuhnya disentuh oleh neraka. Tentu gembira risiko berdasar. Gembira oleh karena apa? Oleh karena nyoka mendapat mengarajukan ibadah yang banyak. Itu dasar kegembiraannya. Bukan aku bulan puasa kemasuk kadang dia lima apa begitu. Ada setidak-tidaknya enggak 20 pasang terumpa baru. Dibawa 6 usang dari rumah, dibawa 6 baru pulang. Itu dasar kegembiraannya tentu tidak jadi masuk surga orang. Itu dasar kegembiraannya. Dasar kegembiraan yang kedua adalah syahrul maghfirah. Di bulan Ramadan dosa kita diampuni. Makanya sasaran akhir dari Ramadan itu apa Ibu? Kan 1 Syawal. Apa namanya 1 Syawal? Aidil Fitri. Apa makna Aidil Fitri? Aidil Fitri ada 2 pengertian.
Pertama, Aidil Futur. Yang kedua, Aidil Fitrah. Aid artinya kembali. Aidil Futur kembali berbuka, artinya boleh makan siang balik. Aidil Fitrah kembali kepada kesucian, hilang dosa. Itu makna Aidil Fitri. Bagaimana kau kembali kepada kesucian, hilang dosa? Ada jaminan kepada orang yang berpuasa mengamalkan Ramadan, dosanya habis. Siapa mengecek? Rasulullah. Tidak kesepakatan awal sama. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan maka diampuni oleh Allah dosanya yang berlalu. Habis. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan bulan Ramadan, maksudnya malam, maka diampuni oleh dosanya yang berlalu. Jadi ada yang qama, ada yang shoma. Shoma siang, itu puasa. Qama malam, tarawih, bersedekah, mendengarkan pengajian, hadir di masjid, itu qama namanya. Kalau nandu kau kerajukan secara benar dan ikhlas, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini wajib kita yakini karena Rasul yang mengatakannya. Apa nak kadang-kadang tiba. Jadi tak kadang-kadang tiba kita bulan sore. Habis dosa gitu. Makanya aku sampaikan tempat lain, Pak, kalau dapat ada rencana mati, ajak mati 2 Syawal. Pak mengkancak mati 2 Syawal. Cuma 1 Syawal kita bersih. 2 Syawal mati selesai sekali. Cuman mati kok dari tangan awak kalau masalahnya. Akan begitu. Nah, Bapak Ibu, cuman tentu Pak Ecek tadi, siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan ikhlas dan iman hisab, diampuni dosanya. Tentu tidak seluruh orang berpuasa. Sebab ada orang berpuasa tapi dipandang tidak berpuasa. Man lam yada qaular ruzi wal amala bi fala siyam. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan omong kosong, maka tidak ada puasa dia. Makanya khamsatu asya tuhbatu shaum. Ada 5 macam menghabiskan pahala puasa. Ada masalah. Kurang jawab sampai ini sebelum puasa masuk. Khamsatu asya tuhbatu shaum. 5 macam menghabiskan pahala puasa. Mana tu? Pertama, al-kizbu, berdusta. Abi pahala puasa. Yang kedua, an-namimah, mengupek. Mati tagak lah, itu mengupek. Yang ketiga, al-ghaibah, bergunjing. Yang keempat, yaminul ghumus, sumpah palsu. Demi Allah, tidak ada yang biar, dia. Abi pahala puasa. Yang kelima, an-nazarah bisyahwat, mencari dengan syahwat, tentu yang dimaksud lawan jenis. Kalau ikut dikerajokan di bulan puasa, pahala puasa lagi. Oleh karena itu kalau sedang berpuasa jangan berlutut. Sebab al-kizbu aba uzulum, dusta itu adalah nenek moyangnya perbuatan jahat. Orang kalau berlutut, setiap dusta pasti beranak. Sekurangnya anak lutut dan dia itu 2. Lah sembahyang lah, padahal dulu tanya cek lain lutut itu, memang sembahyang saji dulu lutut. Terompang dah ada sepatu 3 lutut. Anda ada dulu ada rumah lampai lutut. Sasar dari lutut itu untuk mempertahankan lutut yang pertama. Kalau di dalam bulan puasa, palu puasa habis. Namimah, mengupek. Awak orang ke jalabek ibu. Ada jam parlasi jam. Aco tarian saya parlasi begitu. Aco tarian saya parlasi jadinya. Nah menurunkan jam siapa? Kan Allah. Tentu biar Allah ini kerja parlasi. Awak dalam puasa karena ya lewat. Ghibah bagunjiang. Kau nampak yang lezat di bulan puasa. Bagunjiang. Iyo banan nyaman lah biasa namro. Malah setan Pak untuk gunjiang kok nyuapikan tanah supaya kalau dia bulan puasa.
luri ujungnya bengkok, luri dari awal bengkok di ujung. De ibu kasih kau tiang, don mau ke tiang namanya. Kau ada salah mau ini awal dia tiang namanya. Bangun ke ibu yo anak masuk sekolah, piti sarang tadu, patang dan jalin nak kali makan sesuli. Tu baca teh, itu lele kau dan punya usulan mata. Usulan teh, beko akan kau kumpul, awak kaya sinan mah, kau turun awak agak 20.000 seorang lagi sana anaknya sekolah tu mah, bangun di kau tu dirancang usulan teh mah, biarlah kau sambil ke kawan-kawan, beko sambil lu malam balik, buat bisian kau yang mengaji beko, ibu awak, sebuah seperti aku kan yang bantu ayat bang siang. Lalu mati nak satunya menyamon, lalu sakinat satunya menjelit ibu. Elok tu rencana tu buat. Elok. Alah, habis. Akhirnya cakap. Tekana. Lakinya di mana? Kan itu lah dia tahu kan. Itu. Itu. Kan itu lah dia tahu. Kalau 8 bulan ditinggal lagi. Oh iyo. Lakinya siapa kan? Lakinya kan orang berujung tuan, orang sitak puang. Adalah mengecekkannya dulu. Kalau kau laki jadi nyulai, tak selesai orang sini, tak selesai seolah-olah. Kotaran orang sini tu orang jawab tuan. Murah tu, apa kencang di ujung. Ngek kalau di bulan puasa. Dengan tidak kita sadari, kita sudah dikelokkan kepada sesuatu yang menghabiskan pahala puasa kita. Maka seperti itu. Ajib. Nang kedua, termasuk juga ghibah dan puji yang paulang kawan. Sebab awak berpuasa kan macam-macam dampaknya terhadap diri awak. Aduh, nang kedua mana bagi puasa itu betul. Mangga dua puasa itu. Mangga dua. Kadang pulang sama yang subuh nyola mota kiri kanan. Tak. Jo awak buku beko. Pulang subuh barulah jo awak buku tak. Saya pengana tu menjalan buku. Akhirnya pukul 10 duduk berjalan mencilebe itu. Tiap lalu orang tanya dia jam berapa? Jam 6 tanya ku sebalik jam itu nyetong 2 1 2 mulai terus cilebe lalu dua anak kita an 5 jam Laila kubarari hari buku setengah balik di tengah jam tabayu buku itulah melebih baru puasa nangka 10 betul lah bentuk pukang tapi ada juga mau puasa tidak masalah seringnya malah kadang dalam buku melutaki anak air dituju tengah malam misalnya macam siapa akan begitu. Jadi apa ibu berbahagia nampak ada upaya menggaduhnya puasa. Tadi mukanya ada yang sepakan dalam puasa kan kepada berhenti sedikit. Ada pondok selero sinan dan makan di kota barang yang ditanya. Kok baca puasa lah JW sudah. Itu tak begitu. Tu sak puasa kawan tu di kota barang yang nak manci minyak di lewat tu lah. Itu kan mengadu rusak kosong. Itu ribah. Al-ribah. Termasuklah yang rumus sumpah palsu sebagaimana telah aku sampaikan tadi itu. Sumpah palsu itu artinya awak berusaha meyakinkan orang dengan mengucapkan nama Allah padahal di dalamnya adalah begitu. Dan nazarah bisyahwat, mencari lawan jenis dengan penuh syahwat. Ya kumul julusa ala turuqat, jauhi duduk di pinggir jalan di bulan puasa. Betul, jadi betul. Ada meja aja bangku di muka rumah, ada kalabu ada situ duduk tuh. Sitam marahin mah aja siapa yang putih kalau duduk si nama dua tu mengadu dua, metong berana lalu kate, berana lalu ke bawah. Macam-macam lalu pertama lalu pilih media. Hilang pilih dia tiba Jepang. Hilang Jepang tiba lo Prancis.
Kalau itu nang kawak karajokan di bulan puasa, otomatis puasa menjadi rusak. Ndak jadi diampuni dosa bentuk tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, puasa nang mungkin mengantarkan kita kepada diampuni dosa adalah puasa yang awak karajokan secara sempurna. Rukun puasa keduanya, pertama adalah niat, berniat lawak malam, nang kedua menahan. Sengaja aku berpuasa besok karena Allah. Kalau tidak salah pas tarawih kan lewat bagi sudah tarawih kemudian kemakan salju kemudian pokoknya bagi malam. Sebab orang yang tidak berniat malam puasa tidak ada niat siang. Makanya pas puasa besok di awal Ramadan tu ada niat ke puasa besok, niat ke puasa sebulan je. Amo menamakan kau bapak niat puasa sebulan ku niat serap kau. Sengaja aku kalau puasa sebulan besok karena Allah. Sengaja aku puasa besok nawi itu semawadin. Aku berniat berpuasa besok. Jadi dua niat puasa besok, niat puasa sebulan. Bapa kau sampai harus berniat puasa sebulan. Kau ada kau nak lalu tak terjaga sahur. Niat serap ada. Sampai puasa jadi. Kemudian yang kedua adalah menahan. Nanti tahan kau bapak dan ibu menahan diri dari yang membatalkan puasa dan menahan diri dari yang merusak puasa. Kalau nama membatalkan sesuatu nan masuk melalui rongga yang makasih di siku adalah kerongkongan. Makanya pas suntik dalam puasa indah membatalkan puasa. Mencuci hidung tidak batal puasa. Mencuci telinga segala cuci tidak batal puasa di bulan puasa. Tapi kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, ayo batal puasa. Bahkan ada menelan, tidak batal puasa Pak. Menelan apa tuh? Menelan ludah yang masih dalam mulut. Itu tidak batal puasa tuh. Menelan ludah yang masih di mulut. Pi diambil kali di kaluan dapat ludah setengah kali, bang minum balik. Itu batal puasa. Itu batal puasa. Tapi kalau menelan yang masih di dalam mulut tidak batal puasa. Ajak eko di keluar, dek rajin mengeluar tapi tengah kali itu minum lihat, jangan minum, kalau udah adanya batal puasa. Sebabnya lah tangga dari badan. Itu ceritanya itu. Jadi jangan mengerti atau cuma menelan anda batalkan puasa, menulan ludah yang masih dalam mulut. Nah Bapak Ibu hadirin. Begitu pula yang qamah mendirikan malam bulan Ramadan. Memang puasa adalah wajib, tarawih adalah sunat. Tapi sebuah pun sunat kepentingan sama Pak. Ada kitab siang, kitab puasa. Di situ disebutkan puasa ibarat celana, tarawih ibarat baju. Maka orang nandak bertarawih tapi leba puasa sama je leba serawai nak baju. Nampak yang babayo bertarawih lagi berpuasa tidak maka sama je leba baju tidak serawai. Maka nampak tuannya adalah leba puasa, leba tarawih, leba serawai, leba baju. Nah tidak bertarawih dan tidak pulau berpuasa sama je tidak berbaju, tidak serawai. Itu dia contoh di sini. Pulang kawak itu mana kerencang. Tentu narancaknya berbaju je serawai. Awak siang berpuasa, malam bertarawih. Tarawih awak nan malam kini pasangnya puasa biswa. Makanya beko mana dulu awak berpuasa je bertarawih? Dulu bertarawih. Sebab tarawih itu sudah satu Ramadan. Karena bulan Ramadan itu jatuhnya matahari terbenam tanggal 1 Maret beko. Tanggal 30 Maret 31 ke 30 nanti cari salah malam pertama lah tabana matahari itulah satu Ramadan itu lah satu Ramadan wala satu tarawih. Kawan dari tarawih nawak karajokan malam tuh puasa biswa. Jadi kalau seandainya anda bertarawih malam tidak berkawan puasa. Makanya biswa kari rayo ada je tarawih malam kan? Ndak ada lek sebab nak puasa besok lero. Maka ndak ada tarawih malam lek. Nah, jo aja kalau kawan. Jadi diharapkan ndaklah awak bertarawih malam. Untuk embel-embel bertarawih malam kok. Nah, itu Pak. Kapasisi katarusan lalu tarawih ke Bengkulu.
Sebelum kaji kali tadi kan ajak guru minum dulu. Akhirnya maaf saja. Tentu bari oto deh tinggi penakian dilarangnya tentu kayak tadi awi itu. Jadi buat perhatikan macam tadi belum mencari orang minum maka ya udah tayanan. Culah kalau tidak. Cuman kini minum nana dori mukuamu ya lagi jadi cek kalah. Contoh itu tentu kena rencak, kena seleo, kena lama. Kalau seandainya menyalahkan kebagai apa ataupun kebagai ibu, ambil dia ibu selagi, ambil dia pas selagi, cik tinggalkan dia ibu. Nama nampak dia, nang kalau itu menjadi. Jadi pak, condong seleo, karena lama itu manusiawi. Mak ambo pun contoh pelan lama, maknya itu mau kacau dulu. Sabo ambo kacau dek taluan, ayam putih kalau nak kacau. Apa itu? Cuman nan ingin ambo sampaikan, kau namanya pak? Sendok, iya sendok bu. Yo, do hadis di dok. Kunu kal karabiyah, wala takunu kal sendok. Jadilah kamu menjadi karabiyah, jangan menjadi sendok. Bamang kau jadi karabia, sebut karabia kau kama masuk senang ramai, masuk ke ayam lama ayam, masuk ke sanok lama kolak kunci dia, kami itu masuk ke kamiang lama kamiang itu, walaupun ini sumber lama, nyo ndak namun ndak tersabi kan disabi orang boleh kamiang, disabi orang boleh ayam, disabi orang boleh karabia. Tapi nama gue lama karabia, makanya kunu kal karabia. Jadilah jadi karabia wak. Kama masuk sana orang lewat. Wala takunu kal sendok, jangan jadi sendok. Sebab kalau wak menjadi manusia sendok, sabok sendok kok kama masuk mengacau. Itu. Kama masuk itu mengacau, masuk ke talu, kacau. Masuk ke kopi, kacau kopi. Cip dia enggak kacau. Jamaah mensaji sarancak tu saya lihat sama dia sekarang sajaknya bergabung saya serang. Itu sendok tu. Jadi siapa merasa diri sendok, ubah orangnya kan gitu. Sebab sendok kok kemana tu? Ngajar. Itu hikmah. Jadi kini balik awak ke pangka kalau kecil si ayat balik ke laptop kan itu bismillah. Lihatlah mau minum kena tangan yang dah. Jadi Bapak Ibu, ambo sedang mencontohkan minum sunnah. Sebab menurut sunnah minum itu 3 degup. Masing degup dibatas oleh 1 nafas. Kalau lu lape awe ulang degup 3 degup leh. Alu jalape 3 degup leh. Kalau sama yang tadi. Jadi kalau minum diangkat katanya kalau sampai habis itu nak minum sunnah tu. Minum sunnah itu 3 degup. Anak kedua Ustaz minum kami ada gua lain udah telah. Ini tak kenang tuh. Ya. Itu biasa tu. Baiklah Bapak Ibu beliau kapal balik. Jadi orang yang menegakkan Ramadan, mendirikan Ramadan maka senyum malam diampuni segala dosanya. Artinya apa? Tidak ada umpang sekali lagi. Untuk koko ada embel-embel dalam agama. Malam Lailatul Qadar. Entah kini dibaca. Kau kalau lagi puasa ada boleh. Takhiru Lailatul Qadri fil witri minal awakhir syahir. Tunggulah malam Qadar itu di malam-malam nanggaji 10 terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Artinya apa? Memang malam Qadar itu ghalib tiba di malam itu. Tapi tidak mesti harus tanggal 21, 23, 25 sampai 29. Sajak dari 1 Ramadan bisa saja malam Qadar itu tiba. Contoh, coba jawab dia pada ibu. Tanggal berapa Quran turun? 7 balik Ramadan. Coba ayat Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran kami turunkan pada malam Qadar. Berarti malam Qadar 7 balik Ramadan kayak itu. Kenapa mesti tanggal 21 kan kayak itu? Oleh karena itu Imam Al-Ghazali memberikan pendapat yang pas untuk kita sesuai dengan hikmah malam Qadar. Sianan ingin bertamu di malam Qadar, tunggu saja tanggal 1 Ramadan.
Jangan sampai umpang. Iko mana kasihnya malam kadar tu. Kalau awak sepakati dan awak yakini tanggal 21, 23, 25 sampai 29, tentu ramai mensaji 20 terakhir saja. Banyak saja malam kadar kan anu lainnya. Ini soalnya saya tanggal 1. Ada nama Jawa yang juang, lu tentu ke dapat lu ya. Sebab malam kadar kan semini 2 minitnya, ngango-ngango lah bi malam kadar. Saya nanya Quran saja bilang salamun ya hatta matla'il fajr. Malam itu selamat sampai terbit fajar. Awak mengajar 2 minit, Quran mengajar sampai terbit fajar, aman betul. Malah nan 2 minit kau buat lo alasan-alasan nan sampai kini ada ngajar itu ndak masuk akal. Ada dia buya dek kadape belum kadar dek malam tu berinyo. Nyoma biulu kalau kamar saja dibuka sampai pencuran kilo ia ndak media. Masih ada baca kalau ada media penjualan baik balata sorban balata di situ celik kata bawah ada media ya tadi dia biar dua celik sorban tak ada oleh kok sorban naik kata rupanya sorban di atas rantiang kayu tadi ada kayu sujui sumber penjualan dibuka tak mau ayo ia sedang kareh malam kada sudah berlalu lah teman-teman saya aku cerita doa terima asa cerita nak tentu doa terima ini buat bahas. Kalau di malam qadar kayu sujud bantu tadi itu. Ayolah malam nasib kawan kita nang rumah dalam para karabia. Tentu lebih tibo karabia dari itu. Dalam para kayu itu dulu bantuan pondok. Sujud bantuan pondok aja. Ia akan dua. Ayah kareh selama 2 minit. Tentu ayah kareh hendak ayah buyat, hendak ayah pencuran buyat saja. Tentu seluruh ayah kareh. Abang sedang minum. Itu tak ya. Untung sedang minum kau sedang waya. Itu jadi no. Nah sedang kapal raya lautan itu patah balik-baliknya. Dah masuk akal. Apalagi kalau kaitkan malam kadar itu hikmahnya adalah mengimbangi ibadah umat Muhammad dengan umat tempo dulu. Umat tempo dulu umumnya lama-lama otomatis ibadahnya banyak. Umat Muhammad umumnya sekate, otomatis ibadahnya sekate. Allah berlaku adil. Umpamanya di zaman Nabi Daud itu umur umat ada yang 1000 tahun. Awak 60 70 aja. Ada cik-cik sasek 90 lagi itulah. Tapi umat Muhammad tidak perlu khawatir karena ada malam qadar untuk umat Muhammad. Apabila beramal satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan sama job. 1000 bulan sama job. 80 tahun. Artinya 10 tahun. Dapat saja dawak malam kadar 10 kali selama ini. Semua nilai balik orang 1000 tadi. Jadi gunungnya itu. Kalau itu hikmah malam kadar, kan tak benar jika ada yang menyampaikan malam kadar itu 2 minit, 3 minit. 2 minit, ibadah kadar. Tiba di akhirat kau, ini tak malam kadar, lah ya Allah, babe, itulah dia Allah. Malam kadar tiba ku datang rendam, amangangu, sana dapat sama malam kadar gitu. Masih untung angku, angku dan ada yang pas malam kadar tiba wangi sasa ada nanti. Wah ia telah saya malam kadar lalu jadi percaya jadi jumpa Muhammad. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu duduk sebagai penutup supaya tanah puasa karajukan khusuk malam awal amalkan anak karajukan masuklah ke bulan Ramadan dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Oleh karena itu apa yang harus lakukan? Fa'fu wasfahu, saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Limbago ke orang Minangkabau ada bahasa isyarat bahasa di kitabullah menjadi tradisi jo budaya di awak mendoa menjelang puasa. Itu sunnah tuh. Nah sebenarnya mendoa menjelang puasa itu dominan bukan sama lama nasiangnya dah. Dibantai yang bujang gak 3.000 dibuat sama lama-lama 100 sayur segala macam kabeh perio itu taleh macam. Lalu dipanggil buya lalu mendoa amin amin. Itu maka lama enggak itu sama.
Mendoa menjelang puasa, air dicucurkan, nasi diletakkan, sampah disebarkan. Sebelum air tercucur kita minum, nasi diletak kita makan. Kami ini sedang mempangkakan jodoh pokok. Nantuan rumah namanya kepakai kita nambah samo. Pertama ucapan terima kasih. Jauh lebih yang piala jalan atau kumpul di rumahmu. Nama kasut kami sedang pangkakan itu. Dia awak kaya ribayat. Masuk ke ribayat bulan puasa namanya. Kami sebagai orang baru tu Allah. Kau ada tersinggung yang telah tak keturun, pasti tertopang tak tertopangkan, pasti sampun tak tersapukan. Ayo saling memaafkan awak. Abah dewa tu tukang sorak nyala lepas baru ini. Abah dewa tu, yo, tu intinya itu. Abah dewa nama samu tu, ayo saling maafkan awak. Ayo saling maafkan awak. Itu fafuas bahu. Akhirnya tidak boleh ada dendam yang dibawa ke bulan Ramadan. Sebab dendam itu menyebabkan puasa menjadi rusak. Seko tengah hari bulan puasa assalamualaikum waalaikumsalam. Basuh sore assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi ada cakap lalu selesai. Bakarusaan lalu diselesaikan. Lu nado salam-salaman. Wah puasa tiba di bulan puasa basuh ang jadi kaden rusak puasa. Nah, kau fafuas mau. Jadi itu kalau balik mendoa nyolang puasa, kau mimbau. Biasanya kalau mendoa nyolang puasa tu enam kali yang bahagia buya aku. Kau mimbau. Ambo banyak apa kecil jadi buya lah, cuma awak kan ngelengkang, Pada buya aku datang menanti kau. Duduk ke malam piak, panek perhatian awi bagi letak bagi nasi, kau pulang belum mau soal. Tu kalau jadi buya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mau sampaikan, mendoa menjelang puasa itulah inti nawak sampai dengan balimau. Jadi balimau di situ tuh indah. Karena dulu di belakang saya di Lamuah, terdetek kalau mencurah itu kasai. Ada kasai amandi itu. Lah tuan, jangan nama bawa riwayat tuh. Bawa lima kafe itu lima tuh. Saudara lima datang ke saya si kopi mau tak ada. Assalamualaikum. Habis itu kan supaya saya nampak kau itu. La ilaha illallah. Nan sawananya balimau yang makasih di situ tu istilah. Sebab limau itu adalah suatu yang awak pakai untuk membersihkan karet nan tabah. Kini ditukaran lima josang lain. Ajalah awak masuk kirian kalau nak mau namanya lima kafe habis itu sampai kini ditukar orang namanya. Atau awak mandi kan tak kemungkinan disanglai pada awak terang. Nah sawananya fa'fu wasfa'u membersihkan diri Allah. Habis itu oleh karena itu balimau nasawana balimau bantu awak lakukan ini berdoa. Saling maafkan awak ada masuk bulan puasa. Itu nasawana balimau. Ndak pai kalau buat muntah, ndak pai kasih karak tu situ bang lima tu bagai lima. Lima namanya tu. Betapa payah awal puasa dia. Jadi Bapak dan Ibu, sana puasa tentu bagi jadwal yakin pengurus masjid lah siap dengan kegiatan Ramadan. Setiap malam ada tausiah, pengumpulan infak segala macam. Mungkin ada tadarus itu segala macam. Siang malam tolong PW lancar-lancar, ada pesantren Ramadan segala macam. Pokoknya syahrul ibadah, bulan ibadah, dan itu bisa menjadikan Ramadan awak menjadi suatu bulan yang memang mengantarkan kita kepada Aidil Fitri. Kembali kepada kesucian. Kalaulah kembali kepada kesucian, itulah mengkunjung waktu itu. Allahu Akbar Allah. Itu kan hari raya kita gembira karena kita sudah dijadikan oleh Allah suci. Itulah Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bulan puasa tahun ini bisa lebih elok, lebih rancak daripada bulan puasa kita tahun yang lalu. Selamat kepada kita nama samo. Mudah-mudahan umat itu disampaikan oleh Allah samo sampai ke bulan puasa. Kita mau sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita nang bersama. Marantau ditaruh kapakan tiba di situ makan-makan. Tiang diambu hanya menyampaikan, tentu dia warna bersama mengamalkan. Jalan kudo menangkap ungkap jalan ini yang menari-nari. Tadi salam untuk pembuka, tadi salam untuk menari. Kesolok ke Padang Subuh tiba di situ hari pagi do katu isa kalau masuk tentu mengajiran soal berhenti. Tiba di Solo hari pagi singgah ke rumah Fauzan. Dewa berhenti siang datang dan soalan. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.